Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safia, pemateri kedua dari demonstrasi cincin Newton. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa cincin Newton itu bisa terjadi, teman-teman. Yang pertama itu, cincin Newton itu terjadi karena interferensi cahaya. Apa yang dimaksud dengan interferensi cahaya? Interferensi cahaya itu adalah kejadian dua cahaya yang memiliki lintasan berbeda, yang satunya melemahkan dan yang satunya menguatkan. Nah, ibaratnya kayak gini, teman-teman, kan gelombang itu kan kayak gini. Gelombang itu kayak gini. Nah, ketika puncak ketemu puncak atau lembah ketemu lembah, maka itu akan saling menguatkan. Tapi di saat lembah bertemu puncak atau puncak bertemu lembah, maka itu akan menghilangkan. Dan kamu ada puncak seperti ini, kemudian dia bertemu dengan lembah seperti ini. Nah, ini kan akan hilang, tidak akan timbul suatu lintasan yang jelas. Nah, oleh karena itu, teman-teman, bagaimana dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena ibaratnya tuh kayak gini, kan lensa cembung itu kan di bawahnya itu mengerucut, maksudnya ada cembung kayak gini. Nah, di bawahnya ini kan tidak rata, di bawahnya ini yang paling mentok ke bawah gitu, teman-teman. Sedangkan di sisinya ini akan membuat sebuah bentuk segitiga tapi tidak terlalu segitiga. Nah, ketika lensa cembung ini diletakkan di atas kaca, dan kaca ini kan sifatnya memantulkan cahaya. Nah, cahaya yang diletakkan di atas lensa cembung itu masuk melewati lensa cembung dan itu akan dipantulkan kembali oleh kaca. Nah, hal ini, teman-teman, yang menyebabkan mereka terjadi interferensi. Jadi cahaya masuk, cahaya pantulan mereka ini saling beradu. Ketika puncak atau ketemu puncak atau lembah ketemu lembah, maka akan membentuk lintasan cahaya yang terang. Dan ketika puncak bertemu lembah atau lembah bertemu puncak akan membentuk lintasan yang gelap. Oleh karena itu terbentuk lingkaran atau cincin konherensi. Nah, kenapa cincin tersebut dapat terbentuk? Karena itu, teman-teman, karena interferensi tersebut. Jadi ada dua, dalam satu itu tersebut ada dua cahaya, ada cahaya terang, ada cahaya gelap, dan itu saling bergantian. Misalnya titiknya itu pastinya gelap kan, teman-teman, titiknya gelap, kemudian lingkaran selanjutnya itu terang, lingkaran selanjutnya gelap lagi, terang lagi, gelap lagi, terang lagi. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ini biasanya digunakan untuk mencocokkan titik sudut suatu lensa kamera supaya titik fokus lensa kamera tersebut dapat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, nanti kan kita bisa lihat dari titik tengah si cincin Newton ini. Kalau misalkan titik tengahnya ini tepat berada di titik tengah, maka berarti kefokusan lensa tersebut itu sudah benar. Tapi kalau misalkan titik tengah dari cincin Newton agak miring, berarti lensanya itu masih belum benar. Di sini saya akan mempraktekkan, teman-teman, ketika cincin Newton meskipun tidak terlalu sempurna ya, karena di sini ada cahaya. Mari kita lihat bagaimana caranya, teman-teman. Kita membutuhkan lensa cembung dan kaca. Nah, kemudian kita juga membutuhkan cahaya monokromatik atau cahaya dengan satu warna. Nah, ini, teman-teman. Masya Allah kameranya, ya Allah. Ini tidak dapat terbentuk dengan sempurna, teman-teman, karena ini tidak sesuai dengan tempatnya. Biasanya ini membutuhkan tempat yang sangat gelap, kemudian sedikit cahaya matahari, dan itu dimasukkan ke sini, cahayanya diarahkan ke sini. Tapi karena tidak memadai dari segi tempatnya, kemudian lensa cembungnya juga bukan yang cembung datar, jadi tidak bisa, teman-teman, tidak terbentuk. Itu nggak bisa. Nah,
apalagi ini direkamnya pakai kamera, jadi gak bisa teman-teman. Jadi secara teori saja teman-teman, ini lensanya tidak terbentuk, bahwa saya sudah menyiapkan ini cincin notonnya tidak terbentuk karena kita juga membutuhkan mikroskop sebenarnya untuk bisa melihat dengan jelas bagaimana cincin noton tersebut terbentuk. Nah, intinya teman-teman, cincin noton itu berbentuk cincin konservatif atau cincin dengan satu titik pusat yang sama tapi memiliki jari-jari yang berbeda. Jadi titik pusat, kemudian itu ada lingkaran-lingkaran yang mengelilingi titik pusat tersebut. Sekian dari saya sebagai materi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.